Istilah pada RAM untuk PC itu ada banyak banget. Ada DDR3, 4, 5, terus lagi Dual channel, MTS, MHz, XMP, Expo, JDEC, rank, dual side, single side. aduh, banyak banget. Pantesan aja sering error memorinya. Ya, pada kenyataannya memang itulah yang terjadi, bahwa compatibility RAM dengan CPU dan motherboard itu adalah satu hal yang masih jadi misteri gitu ya. Jangankan kenapa RAM yang ini bisa jalan XMP stabil di satu motherboard, dipindah ke motherboard lain dia nggak stabil, jangankan kayak gitu ya. Di sistem yang sama aja, awalnya baik-baik saja, begitu di-update BIOS jadi error, dan kita nggak tahu kenapa kok bisa error seperti itu. Nah, makanya kenapa dari pabrikan motherboard itu ngasih daftar panjang namanya QVL, Qualified Vendor List. Jadi di situ mereka ngasih daftar RAM apa aja yang sudah mereka tes dan dipastikan bisa jalan di motherboard mereka. Cuma sekarang itu udah bukan lagi sesimpel bahwa RAM Kingston yang tipe ini bisa jalan di motherboard gua, nggak gitu. Tapi lebih ke arah kombinasi lagi. Jadi bahwa RAM A dipasang ke prosesor B yang generasi ke-12 misalkan, itu yang bisa mana aja. Kalau yang generasi 13 yang bisa mana aja. Jadi compatibility-nya udah semakin ribet lagi karena tadi tiap hardware punya pilih-pilih kali ya, pilih-pilih temen untuk bisa jalan dengan stabil. Nah, dari sekian banyak parameter yang ada dari sebuah RAM itu ada satu nama yang sering disebut tapi banyak yang masih bingung. Rank, ada yang single rank, ada yang dual rank. Ini maksudnya apa? Mana yang lebih bagus? Apakah lebih baik kita cari yang single atau yang dual? Banyak orang memahami bahwa single rank itu berarti adalah RAM yang kayak gini nih, keping memorinya ada di satu sisi. Sedangkan kalau dual rank berarti dua sisi itu keisi semua. Memang kemungkinannya kalau RAM dual rank itu menggunakan dua sisi. Karena kalau dual rank itu dia butuh chip yang lebih banyak biasanya. Tapi tidak selalu seperti itu. Soalnya di sini bukan hanya single dan bukan hanya dual. Ada lagi yang namanya quad rank. Ranknya ada 4 bre. Terus mau gimana? Dipasang di 4 sisi RAM gitu? Memangnya dadu. Satu keping RAM ini namanya adalah satu DIMM, Dual Inline Memory Module. Jadi singkatnya ya satu DIMM itu adalah satu keping. Rank singkatnya adalah jalur data yang ada di RAM ini. Keseluruhan RAM ini punya jalur data yang disebut rank dan lebarnya adalah 64 bit untuk RAM non ECC. Sedangkan untuk RAM ECC dia punya 72 bit. Dan untuk pembahasan kali ini yang akan kita sebut nantinya adalah untuk RAM 64 bit aja ya. Nah, terus tadi nih, satu keping RAM ini punya jalur data 64 bit. Nah, di atas kepingnya ini ada chipnya nih, memory chip. Nah, 44 bit tadi akan dibagi ke semua chip yang terpasang di sini. Jadi, kalau kita bicara 64, terus ada 8 chip, berarti masing-masing akan punya jalur data 8 gitu ya. 8 kali 8 ketemunya 64. Nah, masing-masing chip ini punya jalur data yang udah fix. Ada yang kali 4, ada kali 8, ada kali 16. Hampir mirip seperti penamaan jalur data di PCI Express. Jadi tadi kalau dia 64 bit pakai chip yang kali 8 berarti butuh 8 memory chip untuk dipasang di sini. Dan berarti dia bisa satu sisi bisa kepake semua bre. Dan ini berarti tadi single rank karena 64 bit dan single sided karena semuanya terpasang di satu sisi. Tapi gimana ceritanya kalau pabrikan RAM punyanya memory chip yang kali 4? Ya bisa aja 64 dibagi 4. Hasilnya harus pakai 16 keping. Dan nggak cukup dipasang di satu sisi. Harus dua sisi. 16 keping untuk dapat 64 bit satu rank, berarti hasilnya adalah RAM single rank tapi dual sided bre. Dan kurang lebih itulah perbedaan antara rank dan side. Bahwa dia dua hal yang berbeda tapi bisa aja sama, tapi tidak selalu seperti itu. Jadi kalau satu rank itu ada 64, dual rank memang benar ada tambahan 64 lagi dengan total 128. Tapi bukan berarti semuanya bisa diakses bersamaan dan menghasilkan performance 2 kali lipat. Dalam sistem dual rank yang bisa diakses di satu waktu hanya 64 bit. Jadi transfer data 1 kali 64 bit, yang satunya menyiapkan data selanjutnya. Akhirnya memang benar akan jadi lebih cepat, tapi nggak sampai 2 kali lipat. Mechanical Gaming Keyboard 75% terbaru dari Asus, ROG Azuth. Keyboard wireless dengan tri-mode connection yang menggunakan 2,4 GHz Speed Nova Technology. Menggunakan sistem gasket mount, 3-layer dampening foam dengan metal top cover, highly customizable dengan hot swappable pre-loop ROG NX mechanical switch, ROG stabilizer, dan PBT double shot keycap. Dilengkapi dengan 3-way control knob dan OLED display serta RGB yang cakep banget. Selengkapnya cek link di bawah.
Untuk bisa jadi double performance-nya, ada satu sistem lagi yang namanya adalah channel. Single channel itu 64 bit, dual channel itu 64 bit, ada 2 dengan total 128, dan transfer datanya memang bener-bener bisa 128 bit di satu waktu. Jadi tadi bedanya kalau rank sama-sama 128 tapi dia harus dibagi 2 kerjanya gantian interleaving, sedangkan channel ada 2 dan dua-duanya bisa bekerja bersamaan. Dan akhirnya di sini muncul satu pertanyaan. Lebih baik single rank dual channel atau dual rank single channel? Karena dua-duanya punya 2 jalur 64 bit. Bedanya tadi, yang pertama dia 64 bitnya gantian, yang kedua bisa 128 bit diakses bersamaan. Kayaknya sih lebih bagus dual channel kali ya. Ternyata enggak juga, bre. Kedua teknologi ini sampai hari ini masih ada, yang berarti memang punya kebutuhan spesifik. Jadi mana yang lebih bagus akan tergantung bagaimana penggunaannya. Opsi dual channel akan lebih bagus untuk skenario penggunaan yang butuh memori bandwidth gede seperti gaming, content creation, dan multitasking. Singkatnya, untuk kebutuhan user sehari-hari akan lebih bisa memanfaatkan dual channel. Opsi dual channel ini juga punya latency yang sedikit lebih rendah dibandingin dual rank. Sedangkan dual rank dengan metode interleavingnya akan lebih bermanfaat untuk skenario penggunaan yang butuh kapasitas besar dan memory density yang padat. Jadi bukan kenceng-kencengan, tapi kapasitasnya yang diutamakan karena yang dikejar adalah banyaknya chip yang terpasang. Contohnya adalah pekerjaan yang butuh dataset yang gede, server misalkan, kemudian sistem yang butuh virtual machine, dan sistem lain yang butuh kapasitas, bukan kenceng-kencengan. Selain masalah bandwidth, sebenarnya dual rank ini juga punya masalah compatibility. Hampir sama seperti RAM yang kita pakai, yang biasanya sih single rank dual channel gitu ya. Itu aja sering bermasalah, apalagi kalau dual rank. Seperti kita tahu, yang namanya compatibility itu memang susah ya. Kita nggak bisa mencari kenapa kok dia begini, kenapa kok dia begitu. Kenapa di sana bisa, kenapa di sini nggak bisa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah pakai dengan jumlah yang sesedikit mungkin. Kalau kita pakai RAM dual channel, lebih baik pakai 4 keping atau 2 keping. Iya, kalau kita bicara tentang compatible atau enggaknya, 2 keping akan lebih gampang, bre. Lebih gampang mensinkronkan 2 barang daripada 4 barang. Jadi akhirnya dalam dunia rakit PC, semakin sedikit semakin bagus. Mau upgrade dari 16 GB ke 32 GB, jangan beli 16 GB tambahan, tapi jual aja, ganti 32 GB yang 2 keping. Dan lakukan itu terus sampai udah nggak ada kapasitas yang lebih besar lagi, itu baru kita pakai jumlah dengan lebih banyak gitu ya, karena memang butuhnya seperti itu. Nah, masalah rank juga sama. Semakin besar ranknya, itu kemungkinan berarti chip memori yang terpasang akan semakin banyak. Dan semakin banyak barang di sana, kompatibilitasnya akan semakin susah diatur. Di sini ada beberapa pabrikan motherboard yang memang menulis detail rank untuk memori di spek mereka. Satu contohnya di sini tertulis, baik yang pakai 1 keping maupun 2 keping RAM per channel, single rank bisa jalan dengan clock yang lebih tinggi. Oke, berarti singkatnya adalah untuk penggunaan rumahan, gaming, dan pekerjaan ringan individu seperti kita, single rank adalah opsi yang lebih bagus. Cuma gimana caranya bang kalau kita mau beli RAM untuk memastikan bahwa RAM-nya itu single rank atau dual rank? Saya sempat ketemu beberapa RAM yang nulis nih di sini di speknya ada 1R×8, itu berarti dia single rank dengan chip x8, atau 2R×8 berarti dual rank dengan chip x8. Cuma itu udah lama banget, dan untuk PC desktop itu saya jarang banget ketemu RAM yang ngasih tulisan seperti itu. Semua RAM DDR4, DDR5 yang ada di sini udah saya cek, nggak ada keterangan single rank atau dual ranknya. Dan kalau memang ini yang terjadi, berarti kemungkinan besar RAM yang dijual sama mereka adalah single rank. Karena memang itu adalah opsi yang paling efisien untuk penggunaan rumahan seperti kita. Selain itu, clock yang dijual untuk PC rakitan itu juga tinggi-tinggi, bre. Dari clock base-nya aja udah lumayan tinggi, masih di overclock lagi pakai XMP, pakai Expo, dan kadang masih ada juga yang ngejar ngoverclock manual biar dapat clock yang lebih tinggi lagi, dimana ini adalah satu hal yang bertolak belakang dengan kebutuhan dari dual rank gitu ya. Yang dibutuhkan sama dual rank bukan tinggi-tinggian clock, tapi stabil dan kapasitas yang lebih besar. Tapi sekali lagi, kalau kamu ragu-ragu apakah yang kamu beli nantinya itu adalah single rank atau dual rank, karena di sini nggak ada tulisannya, di keping RAM-nya di dalamnya juga nggak ada tulisannya, ya nggak ada salahnya juga kamu coba cek ke website resminya, cek speknya seperti apa. Kalau di sana nggak dicantumkan, ya coba aja tanya langsung ke customer service-nya. Semoga bermanfaat.